منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ustaz menyapanya apa nih ya, jamaah Zoom. Para akhwat sekalian, alumni Markaz Az-Zamil yang selalu ada dalam rahmat Allah, kasih sayang dan cintanya insyaallah. Dan tentunya juga berada dalam hati kami para asatidzah, khususnya hati saya, para alumni Markaz Az-Zamil yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, akhirnya rencana yang sudah jauh hari direncanakan oleh teman-teman sekalian akhirnya bisa Allah Subhanahu wa taala perkenankan pada hari ini, yaitu kajian tentang fitrah wanita. Kemarin Ustadz sempat kumpulkan beberapa materi makalah-makalah yang masih berbahasa Arab, belum disederhanakan dan diringkas dalam file PowerPoint yang tentunya kalau sudah selesai itu akan lebih memudahkan kita dalam memahaminya, insyaallah. Mudah-mudahan nanti ada perkenan untuk diselesaikan makalah ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para alumni ya, yang tidak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Yang jelas di sini udah ada berapa ini? 56 orang ya. Masya Allah. 56 orang berarti berapa angkatan nih? 2 angkatan ya yang hadir. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, yang sudah nikah mudah-mudahan keluarganya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya kalau yang sudah punya anak, dan juga istri yang terbaik untuk para suaminya. Yang masih belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam jihad talabil ilminya, dalam mencari ilmunya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri dan juga nanti kelak untuk keluarga, suami dan anak-anak, dan tentunya juga untuk kedua orang tua. Dan juga yang masih apa lagi nih? Belum disebutkan ya. Yang sudah punya cucu belum ada ya. Mungkin 10 tahun lagi insya Allah sudah ada yang punya cucu. Yang jelas Ustaz selalu berharap yang terbaik bagi anak Ustaz sekalian, bagi teman-teman sekalian, ya, para alumni, baik yang kuliah atau yang sudah nikah atau kuliah sambil nikah ataupun aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya. Ustaz nggak tahu ini waktunya sampai kapan, panitia belum memberikan waktunya. Nanti kalau misalkan kelebihan tolong diingatkan ya, karena belajar lewat online berbeda dengan offline tentunya. Telinga kita panas mungkin ya untuk mendengarkan kajian kalau terlalu lama. Oleh karena itu tolong nanti diingatkan. Saya mencoba mulai pembahasan tentang fitrah wanita ini dari definisi fitrah itu sendiri. Ini fitrah
di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang langsung dikutip di dalamnya kata fitrah, di antaranya di dalam surah Rum. Ustazah Saidah, Salma Saidah itu yang makalahnya nggak bisa ditampilkan ya? Nah, Ustaz. Nggak bisa ya? Pak. Iya. Ya nggak apa-apa. Baik. Pengertian fitrah pertama di dalam surah Rum. Ini sudah dihafal semua ya. Ini yang paling di atas siapa? Masya Allah, ini dari Malaysia, ada dari mana lagi? Semuanya ada ya? Ini dalam surah Rum. Ini yang Ustaz lihat di atas ada beberapa nama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan fitrah manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Dan semua manusia, makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, ya, telah ditentukan kadar-kadarnya masing-masing. Ya. Kalau melihat definisi fitrah dalam bahasa Indonesia, tentunya ini adalah kata serapan dari bahasa Arab yang disebut dengan fitrah. Bahasa Indonesianya menjadi fitrah. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, fitrah itu diartikan sifat asal, kesucian, bakat, pembawaan. Udah tampil ya, Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan semuanya sudah bisa melihatnya. Jadi di dalam bahasa Indonesia, fitrah itu adalah sifat asal, kesucian, bakat, pembawaan. Ya. Sementara di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Arab, salah satunya bisa kita buka dalam kamus Mukhtar As-Sahih. Fitrah artinya adalah memulai sesuatu atau melakukan sesuatu pada melakukan sesuatu yang pertama kalinya. Artinya belum ada orang yang memulainya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatiris samawati wal ardh." Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya belum ada yang mendahuluinya. Seorang sahabat mulia, Abdullah ibn Abbas, yang sudah kita tahu profilnya. Abdullah ibn Abbas, turjumanul Quran, seorang ahli Al-Quran, hibru hadhihi al-ummah, ya, lautan ilmu, ya, gudangnya fatwa. Abdullah bin Abbas pernah beliau mengatakan, dulu aku belum tahu apa artinya fatir. Kemudian suatu ketika datanglah dua orang Arab Badui, dua orang Arab dari pedalaman yang meminta fatwa kepada Abdullah bin Abbas, karena kedua Arab Badui ini lagi bersengketa, memperebutkan haknya atas sumur. Jadi masing-masing di antara keduanya mengaku bahwa sumur itu adalah hak saya. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, "Ana fatartuha." Wahai Abdullah ibnu Abbas, sayalah yang memulai menggalinya lebih dahulu. Maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan, oh, ternyata fatar itu salah satu artinya adalah membuat sesuatu yang memang belum pernah didahului oleh orang lain, ya. Nah, itu salah satu makna. Kemudian makna yang lain di dalam bahasa Arab, fatir itu bisa juga diartikan pecah, berlubang, terbuka, terbelah. Ya.
Sebagaimana firman Allah, idas sama'u fatarat, dan apabila langit dibelah kelak pada hari kiamat, ya. Jadi salah satu arti yang lain daripada fatir atau fitrah itu adalah terbuka, terbelah, ya, terlubang atau berlubang. Dan kalau dikatakan fitrah wanita, kira-kira mana makna yang mendekati dengan makna fitrah wanita? Maka agak mungkin ya makna yang kedua, misalkan fitrah wanita pecah, berlubang, terbuka, terbelah. Nah, ini nggak mungkin ya. Maka yang paling dekat dengan kata fitrah untuk wanita adalah makna yang awal, yaitu pembawaan watak alami atau potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Maka ketika mengatakan fitrah wanita adalah potensi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita. Dan ketika kita mengatakan fitrah laki-laki, berarti apa? Potensi dasar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki. Ya. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan wanita. Jadi di dalam kajian ini kita nanti akan membahas kira-kira 4 bagian. Pertama, pengertian fitrah yang sudah kita sampaikan barusan. Yang kedua, kita akan melihat wanita pra-Islam, artinya wanita sebelum risalah Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, nanti kita akan membahas stigma orang-orang Barat terhadap Islam sekaitan dengan wanita. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang wanita pasca Islam, dan yang terakhir membahas peranan wanita. Mudah-mudahan semuanya tidak bosan, karena Ustaz sendiri belum begitu pengalaman menyampaikan kajian seperti ini ya, tidak TikTok gitu, tidak langsung dengan mad'unya, dengan objeknya, hanya berhadapan dengan berhadapan dengan jihaz laptop. Ya, mudah-mudahan tidak membosankan teman-teman sekalian. Kembali lagi bahwa Islam telah menakdirkan dalam ini Allah Subhanahu wa taala unusatul mar'ah. Islam telah menentukan feminitas wanita. Jadi wanita itu sifatnya feminin. Ya. Mukammilan lirrajuli kama annahu mukammilun laha. Wanita itu feminin sifatnya, di mana unsur feminitasnya itu bukan sebuah kekurangan, tetapi itu adalah sebuah kelebihan. Karena sifatnya wanita yang feminin itu adalah pelengkap bagi seorang laki-laki. Ya. Maka tidak benar adanya ketika seseorang membandingkan antara kualitas laki-laki dan perempuan. Ya, karena memang wanita dan laki-laki ya tidak sama. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki ya bukan wanita, wanita pun bukan laki-laki. Tidak bisa diperbandingkan, ya, apalagi dipertentangkan. Ya, karena wanita dan laki-laki itu bukan untuk menjadi musuh, bukan untuk diperlombakan, tetapi bal aunan lahu ala kamali syakhsihi wa naw'ihi. Tetapi wanita itu diciptakan sebagai pelengkap, ya, yang bisa menyempurnakan kekurangan laki-laki. Ustaz, kalau begitu laki-laki itu kurang dong. Betul, ya. Selama ini kita kan
mendapat keterangan bahwa yang kurang itu wanita, kurang akalnya dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya laki-laki pun kekurangan, perlu ada sesuatu yang harus disempurnakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini." Barang siapa yang menikah, ya, maka ia telah menyempurnakan sebagian agamanya. Berarti kaum Adam laki-laki, ya, salah satunya Ustadz, ya, salah satunya saya laki-laki, ya, sebelum nikah itu ya belum sempurna agamanya, baru 50%. Itu pun kalau seorang yang bertakwa, beriman, ibadahnya bagus itu 50% agamanya. Ya bagaimana kalau nasib laki-laki tersebut ibadahnya, ya, aktivitas-aktivitas positifnya misalnya tidak ada, maka tidak mencapai 50%. Maka ketika dia menikah faqad istaqbala nisfa dinihi, maka setengah agamanya telah disempurnakan. Falyattaqillah fi nisfil baqi, kata Rasulullah. Maka hendaklah, ya, seseorang yang sudah menikah itu, ya, bertakwa kepada Allah pada setengahnya lagi. Ustadz telisik dalam beberapa hadis, saya telisik dalam beberapa hadis, apa maksud bahwa seorang laki-laki itu ketika sudah menikah telah menyempurnakan setengah agamanya. Berarti setengahnya lagi belum sempurna. Apa kira-kira yang setengahnya lagi? Ternyata ada sebagian ulama, diantaranya Imam Ibnu Hajar, ya, mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain pernah mengatakan, ya, man yadman li ma baina lihyaihi adman lahul jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang menjamin keselamatan sesuatu yang ada di antara dua apanya? Dua mulutnya, yaitu lisan, dan wama baina fakhidaihi, dan di antara dua pahanya, adman lahul jannah, kata Rasulullah, maka aku akan menjamin untuknya surga. Artinya agama ini, ya, penjagaannya ada di dua perkara ini. Pertama mulut, mulut ini lisan kita ini, ataupun syahwat batin, nafs syahwat perut, ya. Satu itu, yang kedua syahwat farj, ya, syahwat kemaluan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menjaga syahwat perutnya, atau syahwat mulutnya, dan syahwat kemaluannya, maka aku akan menjamin untuknya surga. Jadi kalau orang yang menikah berarti salah satu sumber malapetaka, yaitu kemaluan, sudah terjaga. Maka satu lagi, apa itu? Mulutnya, perutnya. Maka bertakwalah, kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebagiannya. Artinya bagi seseorang yang sudah menikah itu, maka syahwat yang berkaitan dengan kemaluannya telah terpenuhi. Tinggal satu lagi, syahwat mulut. Maka orang yang sudah menikah, mohon maaf ya, bukan mengecilkan yang belum menikah, ya. Yang sudah menikah maka tantangannya tidak terlalu begitu besar dibanding dengan yang belum menikah, karena satu pintunya sudah tertutup. Maka dikatakan cara ini jurus bagi para teman-teman yang sekalian yang sudah menikah, bahwa kalau misalkan salah satu muamalah dengan para suami, ya, ketika ada keinginan dan lain sebagainya, sebenarnya dua saja. Penuhi syahwat perutnya, artinya kita harus jago masak. Bagaimana cara supaya suami betah di rumah, tidak jajan di luar. Ya. Yang kedua, syahwat yang di bawah perutnya.
Maka ketika terpenuhi syahwat batin dan syahwat yang di bawah batinnya, maka apapun yang diminta, ya kalau suami itu biasanya punya akan dikasih. Karena biasanya ya karakter laki-laki itu ingin diminta, ingin memberi. Ya, karakter aslinya seperti itu. Nah itu, jadi wanita itu pelengkap, ya tidak harus dibanding-bandingkan siapa yang paling baik antara laki-laki dan perempuan, karena memang tidak apple to apple. Wanita dan laki-laki bukan untuk diperbandingkan, tetapi untuk saling menyempurnakan. Maka laki-laki dan wanita itu keberadaannya seperti apa ya? Seperti adanya siang dan malam. Adanya siang dan malam. Kita tidak bisa mengatakan mana yang paling baik, siang apa malam, karena kedua-duanya mempunyai fungsi. Ya, kalau dalam setahun ini misalkan siang saja tidak ada malam, maka manusia tidak bisa istirahat, tidak bisa melihat indahnya langit di malam hari dipenuhi dengan bintang, adanya rembulan. Ya. Begitupun ketika dalam satu tahun misalkan siang terus, malam terus, maka manusia pun tidak akan menikmati indahnya mentari di pagi hari, ya, tidak bisa melihat terbenamnya matahari. Ya, jadi begitu hakikatnya wanita dan pria itu, wanita dan laki-laki dan wanita itu tidak bisa diadu-adukan seperti itu, tapi keduanya saling melengkapi. Seperti halnya kalau di dalam listrik itu ada min dan plus, ya, ada min dan plus, ya. Kalau dicontohkan laki-lakinya misalkan plus, wanitanya min, ya, maka ketika terjadi dalam istilah ini, ketika min dan plus itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan cahaya. Karena dua unsur yang berbeda. Tapi kalau misalkan min dengan min, maka tidak akan ada cahaya, atau plus dengan plus sebaliknya. Tidak akan menjadikan cahaya. Yang ada justru konslet kebakaran. Ya. Maka sudah jadi fitrah, yang garis sunnatullah kepada makhluknya, kita diciptakan apa? Pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Jadi semuanya telah diciptakan berpasangan. Min plus siang, malam, matahari, bulan, ya. Apalagi permisalannya nih ya. Itu adalah perumpamaan, ya, perumpamaan yang bisa dijadikan contoh bahwa laki-laki dan wanita itu memang kedua makhluk yang berbeda, tetapi tidak bukan untuk khosman, jadi permusuhan atau munafisan, bukan untuk jadi pesaing, tapi aunan, untuk saling membantu dan melengkapi. Oleh karena itu, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Adam alaihissalam, ya, Allah ciptakan, ya, khalaqtu biyadai, kata Allah, aku ciptakan dengan kedua tanganku langsung Adam itu. Kemudian hidupnya di surga yang teman-teman sekalian sudah tahu, surga itu apa? Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Apapun yang kita inginkan ada di surga, ya. Mau apa di surga? Semuanya ada, ya. Semuanya yang baru terbetik di dalam hati, ya. Kenikmatan dunia, surga tidak bisa digambarkan karena memang tidak ada di dunia ini. Misalkan saja kalau kita ingin duren, makan duren, durennya sama tapi jauh berbeda rasanya dengan yang ada di dunia ini. Ya, esok harinya kita makan duren sama tapi wa utubihi mutasyabiha, tetapi rasanya berbeda terus.
Jadi setiap kali diberikan kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali kita mendapatkan buah ataupun makanan yang serupa tapi rasanya berbeda terus. Setiap kali kita meminta berbeda lagi. Kenapa? Contohnya dulu ketika Antuna masih di pesantren kan, kalau makan itu kan, wah pagi-pagi apalagi tuh biasanya yang nggak suka, dulu itu apa yang suka selalu diprotes Antuna itu? Apa Ustazah Saidah? Yang suka diprotesnya dulu, eee, cuek. Apa, kenapa itu kita selalu memprotes makanan teri misalkan ataupun, ya makanan-makanan yang dulu Antuna makan di pesantren karena sering makan, setiap minggu makan itu lagi, makan itu bosan. Sementara kelak di surga, ya, misalkan tempenya persis tempe hari ini, tapi ketika dimakan besok lagi kok rasanya berbeda, besok dimakan lagi rasanya berbeda. Sehingga tidak ada rasa bosannya di surga itu. Nah itu ketika Nabi Adam alaihissalam kembali lagi ke Adam, ketika Adam alaihissalam diciptakan Allah di surga dan tinggal di surga, ya walaupun dengan kenikmatan yang berlimpah, ternyata memang seorang laki-laki garizahnya secara naluri memang membutuhkan teman. Akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang teman dan Allah mengabulkannya, menciptakan seorang teman bagi Adam yaitu Hawa dari tulang tulang rusuknya. Ya, dari tulang rusuk maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu yaitu Hawa di surga, makanlah ya apa yang kamu mau, tetapi dengan syarat jangan mendekati pohon ini," kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal manusia yang diciptakan oleh Allah yaitu Adam alaihissalam dengan segala kenikmatan yang ada di surga tersebut ternyata itu belum bisa memenuhi kebahagiaannya. Tapi Adam masih meminta seorang teman. Siapa itu? Eh, Hawa, seorang wanita. Karena itu adalah fitrahnya. Kemudian, ya ini sudah berapa menit lagi ya. Kemudian kita langsung ke halaman berapa ini? Nah, kita langsung وَيَسْتَطِيعُ أَنْ نُحَدِّدْ مَوْقِفَ الْإِسْلَامِ مِنْ أُنُوثَةِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يَلِي. Ini ya beberapa bukti bahwa Islam ini memperhatikan menjaga apa namanya? Oh, di siapa nih? Tempe orek gitu ya, Masya Allah. Masih ada tempe oreknya sampai sekarang. Tapi insya Allah tempe orek di surga berbeda dengan yang di Azamil. Tapi Ustadz yakin sekarang yang sudah gak di Azamil, kalau kesini rindu lagi makanannya. Karena kan lama gak ketemu kan. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa kesini lagi ya. Taib. Ini beberapa bukti bahwa Islam itu menjaga feminitas wanita. Ya. Bahwa memang wanita itu secara fitrah diciptakan secara feminin dan laki-laki diberikan kekuatan ya supaya bersinergi keduanya. Bisa kebayang nggak kalau dua-duanya feminin gitu kan? Kalau malam misalkan mau ke kamar mandi yang suka takut, dulu tuh siapa yang suka takut? Kayaknya yang di Mekah ya. Misalkan lagi ketakutan misalkan ya, kalau dua-duanya sifatnya sama semuanya pada takut, gak ada yang berani bisa mengantar ya. Atau dua-duanya keras, kuat, kasar misalkan. Kebayang kalau misalkan suatu saat kelelahan misalkan suaminya kelelahan habis beraktivitas ya, tidak ada yang bisa melembutkannya ya, dua-duanya kasar. Maka begitu indah yang Allah ciptakan itu antara wanita dan laki-laki, makhluk yang berbeda, laisa dzakaru kal untha,
Tapi yang perbedaan itulah menjadi apa? Menjadi apa? Kalau Pak Habibie bilang tuh software intelligence apa super software intelligence yang membutuhkan medan magnet. Artinya ruh wanita ya diperumpamakan sebagai software yang membutuhkan medan magnet yang ada dalam tubuh itu, artinya tidak bisa dilepaskan. Di sini satu, pertama innahu yuhafiz ala unusatiha, bahwa wanita itu, bahwa Islam itu menjaga feminitas ya, hatta tadhilla yanbu'an liawatifil hanani warriqqati wal jamal, sehingga wanita itu selalu menjadi sumber apa? Sumber kenyamanan, sumber kelembutan, sumber keindahan. Ya, itu di dalam Islam. Walihadza ahalla laha ba'dha ma harrama 'ala rijal atau ba'dha ma hurrima 'ala rijal. Oleh karena itu, ya, sesuatu yang diharamkan bagi kaum laki-laki dihalalkan untuk wanita. Salah satunya untuk menjaga feminitasnya. Misalkan saja Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi laki-laki untuk memakai zahab, emas, ya, dan juga harir, dan juga sutra. Kenapa? Ya, karena itu adalah khusus untuk wanita. Sesuatu yang indah, sesuatu yang lembut itu identik dengan wanita. Maka enggak, ya, mohon maaf yang suka Korea ya. Biasanya kan kata Ustaz Latif, mengutip kata Ustaz Latif, virus Korea lebih berbahaya daripada virus corona katanya. Katanya itu kan cara berpakaiannya sangat feminin katanya ya. Ya. Jangan marah ya yang suka ya. Pakai gelang, pakai perhiasan emas, pakaiannya yang seperti itu. Nah, seperti sebenarnya itu apa? Kontradiktif. Yatajafa ma'a fitrah ar-rijal. Bertentangan dengan fitrah seorang laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan laki-laki tidak identik dengan hal-hal yang semacam itu. Tidak identik dengan harir yang lembut, emas yang indah. Itu hanya untuk perempuan. Maka seorang laki-laki yang memakai sesuatu yang khusus untuk perempuan atau sebaliknya dikatakan tasyabbuh. Nah, tasyabbuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan thalathatun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aquli walidayh wal mar'atul mutarajjilah al mutasyabbihah birrijal wad-dayyuth. Mohon maaf Ustaz bacanya enggak menyusun, yaitu di paragraf yang kedua. Sebelum poin 2 ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan 3 kelompok yang tidak akan masuk surga dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus. Dayus itu apa? Tidak sensitif terhadap kemaksiatan. Ya. Itu usaha Islam di dalam menjaga unusatul mar'ah, feminitas wanita, dan juga maskulinitas laki-laki. Maka ketika seorang wanita masih dalam sifat femininnya, berbahagialah, karena itu adalah fitrah wanita yang disukai oleh laki-laki, begitupun laki-laki. Yang kedua, yahmi hadhihi al-unutha wa yar'a dha'faha fayaj'alaha abadan fi dhilli rajulin. Jadi yang kedua, Islam ini menjaga feminitas seorang wanita itu, ya, selalu menjadikan wanita itu ada orang yang menjaganya. Bagaimana? Jadi Islam itu menempatkan wanita di tempat yang sangat tinggi, ya. Contoh makfulatun nafaqat. Nafkahnya ketika dia seorang anak, maka yang berkewajiban menafkahinya adalah
bapaknya, ya. Kemudian ketika dia menjadi seorang istri, maka kewajiban nafkahnya berada di tangan seorang laki-laki. Ketika tidak ada seorang ayahnya tidak ada, suaminya belum ada, maka ada saudara laki-laki, kakak ataupun adik. Begitu Islam mewajibkannya nafkah terhadap eh, para laki-laki yang menjadi saudara dari perempuan. Ya. Dan tidak ada kewajiban seorang anak harus menafkahi orang tuanya. Maksudnya anak perempuan harus menafkahi bapaknya, ataupun ibunya, ataupun menafkahi kakaknya, adiknya, ataupun menafkahi suaminya. Misalkan nggak ada kewajiban. Semuanya itu adalah kewajiban laki-laki. Maka laki-laki itu diberikan kekuatan, quwwah, sabura, ya, untuk bertahan di bawah terik matahari untuk memperjuangkan para kaum wanita, baik itu ibu, baik itu istri, baik itu anak-anaknya, ya. Maka yang selanjutnya yang ketiga, Islam pun menjaga citra wanita dan kehormatannya, ya. Di antaranya, ya, bagaimana Islam menjaga citra wanita? Pertama, al-ghaddu min basariha. Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada seluruh wanita mukminat untuk menjaga pandangannya supaya apa? Citranya tetap terjaga, karamahnya, kemuliaannya tetap terjaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Nah, ini instruksi perintah Allah terhadap kaum wanita. Ya. Ini perintah ini bukan untuk Allah manfaatnya, tetapi kembali kepada para kaum mukminat supaya tetap terjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua al-ihtisham wat tasattur fi libasiha wa zinatiha. Ya. Ihtisham itu Islam menganjurkan kepada wanita untuk apa? Ihtisham. Ihtisham itu sederhana, ya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian menutup auratnya, ya, dan juga perhiasannya tanpa berlebih-lebihan dan tanpa menyudutkan para kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadribna bi khumurihinna ala jujubihin. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita agar menutup auratnya. Yang ke berapa lagi nih? Yang ke ini alla tubdi zinatahal khafiyah. Tidak diperkenankan bagi wanita memperlihatkan perhiasannya atau suatu yang menarik darinya yang tersembunyi seperti rambut, leher, ya. Kemudian kedua sikut. Jadi secara umum kan 4 madhab sepakat ya pada aurat wanita itu seluruh tubuhnya, ya. Yang khilaf antara di luar sholat itu ada apa, di dalam sholat wajah dan telapak tangan yang boleh kelihatan. Telapak tangan tuh dari sini ya, pergelangan. Ini sebut tangan itu pergelangan segini. Nah, sementara di luar sholat dalam madhab Syafi'i itu sendiri seluruh badan wanita itu adalah aurah, dan itu adalah tentunya dalam pembahasan fikih, tidak dibahas di sini. Ya, itu adalah ada khilaf yang semuanya insya Allah sudah mempelajarinya. Kemudian an tatawaqqar fi masyatiha wa kalamiha, ya. Waqar itu apa? Hudu, kalem gitu kan dalam berbicara ataupun di dalam berjalan. Wala yadribna bi arjulihin, tidak menghentak-hentakan, tidak memperlihatkan diri bahwa dia seorang wanita yang lagi berjalan. Ya, insyaallah kalau alumni Marka Ilzami nggak ada yang jalan lunggak lenggok misalkan, apa bahasanya itu tebar apa? Tebar pesona misalkan, nggak ada ya insyaallah, ya.
Yang yang jim juga sama, anta tajannab kullama yajdzibu intibaha ar-rajuli ilaiha. Menjauhi sesuatu yang bisa menarik perhatian laki-laki, ya. Misalkan memakai pakaian yang mencolok ataupun memakai wangi-wangian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat min baitiha liyashumman nas rihaha fahiya zaniyah. Ya, enggak usah terjemahkan ya, semuanya sudah pada paham. Nah, kemudian ini Ustazah Saidah berapa menit lagi? Masih banyak enggak? Hah? Ustazah Saidah masih connect? Ada 40 menit lagi, Ustaz. Wah, Masya Allah, masih banyak ya. Nanti ada tanya jawab nggak? Apa langsung selesai? Insya Allah ada tanya jawab. Nanti kalau nggak kejawab PR ya. Baik, bismillah, kita lanjut. Terus selanjutnya Islam pun menjaga wanita antamna anil khulwa bi ay rajulin laisa zaujiha laisa zaujuha wala muhriman laha, ya. Mencegah untuk khalwat ataupun alla takhtalit bimujtama ar-rijal al-ajanib, tidak bergabung dengan laki-laki yang bukan mahram atau ajanib. Itu beberapa usaha ataupun bukti nyata bahwa Islam itu sangat memperhatikan terhadap unusatu al-mar'ah atau feminitas wanita, ya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan bagaimana sih sekarang kan kita melihat orang-orang barat itu sepertinya menganggap wanita Islam kaum muslimin itu seperti wanita-wanita yang terbelakang, ya, tidak tahu hadarah, tidak tahu thaqafah, gitu kan. Padahal ternyata ketika kita baca telisik, luar biasa sekali, ya. Orang-orang sebelum Islam, baik Yunani, misalkan kita mulai lihat saja, bagaimana mereka memperlakukan wanita itu sangat tidak beradab sekali, tidak berperi kewanitaan, tidak berperi kemanusiaan. Ya. Coba kita lihat. Yang pertama, al-mar'atu fil hadaratil ighriqiyah. Wanita pada peradaban Yunani. Ini dikatakan di sini, Ustaz penggal ya bacanya ya. Muhtaqaratun muhanatun. Wanita itu dilecehkan, dihinakan, ya, tidak dianggap. Ya. Ya. Bahkan disebutnya yutliquna 'alaiha ismu rijsin min 'amali syaitan. Disebutnya rijsun min amali syaitan, najis, ya, termasuk amalan syaitan. Coba bayangkan, ya. Kanat tustakhdamu kal mata' wa tuba' wa tushtara fil aswaq. Wanita itu seperti barang dagangan yang dijual berikan. Ya. Para filosof mereka mengatakan bi annah insanu ghairu kamil, manusia yang tidak sempurna. Sokrates, salah seorang filosof, ya, ahli filsafat, mengatakan bi anna wujudal mar'ati huwa akbar mansya'in wa masdarin lil azmah fil alam wa anna al mar'ata tushbihu syajaratan masmumatan haitsu yakunu zahiruha jamila walakin 'indama ta'kulu minhal 'asafiru tamutu hala. Coba apa yang dikatakan Sokrates tentang wanita itu? Wanita itu adalah sumber malapetaka terbesar di dunia ini. Jadi semua bencana ini adalah dari kaum wanita. Kata siapa ini? Sokrates, yang dieluk-elukan, yang diagung-agungkan oleh orang-orang barat itu, para filosof, ya. Sokrates, terus siapa lagi? Plato, Aristo, dan ya, bukan Presto tapi ya, Aristo dan lain sebagainya. Ternyata bagaimana memperlakukan seorang wanita, ya. Bahkan dia mengatakan wanita itu seperti
pohon yang beracun. Ya, kelihatannya indah, bagus dipandang mata, ternyata ketika dimakan oleh burung buah-buahnya, mati burung tersebut. Ini yang dikatakan oleh siapa? Yang dikatakan oleh Socrates. Kemudian wanita fil hadarah Rumaniyah, wanita dalam peradaban orang-orang Roma. Apa dikatakan mata'an mamlukan lirajul, seperti barang yang dimiliki oleh laki-laki. Artinya boleh diperjualbelikan, ya terserah dia. Yang namanya barang ya, tidak mendapatkan hak warisnya. Apalagi karena maudhu'ut talaq inda rumman kana kasyarabil ma. Luar biasa sekali, bayangkan. Maudhu'ut talaq inda rumman. Jadi mencerai istri bagi orang-orang Roma itu seperti minum air. Artinya lah, pagi ceraikan, mau kembali lagi siang diceraikan, terserah dia. Ya, saking tidak menghormatinya para kaum wanita. Ya, wa ka'anna hasyarah tafiyah bila qimah. Seakan-akan wanita itu seperti hasyarah. Hasyarah itu apa? Kecoa. Salah satu salah satu hasyarah dan kecoa yang tidak ada harganya. Kemudian al-mar'ah fi Inkaltar, artinya menurut peradaban orang-orang Inggris. Nah, menurut orang-orang Inggris dulu ya, wanita itu seperti apa nih? Seperti barang dagangan yang murah dan dijualnya di kilo, bayangkan tuh. Wa kana rital al-wahid yusawi thalatha bansat. Luar biasa, wanita itu di kilo diperjualbelikan. Menurut orang-orang Inggris yang sekarang orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, orang-orang secara umum orang-orang Barat yang melemahkan Islam itu, yang memperjuangkan emansipasi wanita dan juga kesetaraan gender, ya ternyata mereka lebih mempunyai sejarah yang kelam terhadap para kaum wanita. Orang-orang Yahudi, ini bagaimana orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi mengatakan wanita itu ini tuba kasilah, sama seperti barang yang diperdagangkan, ya, bisa berpindah dari satu laki-laki ke laki-laki lain, ya. Dan yang terakhir, dia kenapa membenci seorang wanita? Orang-orang Yahudi itu karena dia menganggap bahwa wanita itulah yang telah menjebak Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Itu keyakinan orang-orang Yahudi. Dan menurut orang-orang Arab jahiliyah, tentunya ini teman-teman sekalian sudah mempelajarinya dalam sejarah, di antaranya kitab Rahiqul Al-Makhtum. Disebutkan di sana bahwa wanita di zaman jahiliyah itu, ya, cara menikahnya juga kan udah tahu ya dulu ya, kita belajar. Didatangi dulu misalkan oleh 10 laki-laki, kemudian ketika sudah hamil atau selahir, maka wanita itu memilih salah satu di antara 10 laki-laki tersebut. Kemudian wanita pun tidak dihargai, ya. Ketika seorang, di dalam Al-Quran disebutkan ketika seorang terlahir anaknya adalah perempuan, maka wajah mereka menghitam, ya, karena malu telah terlahir seorang anak wanita. Ya. Kemudian yang paling ekstrim, anaknya akan dikubur hidup-hidup, wa'dul banat, ya, anaknya akan dikubur hidup. Dan yang mengenaskan lagi, seorang anak bisa mewarisi ibu tirinya. Misalkan bapaknya meninggal, ibu tirinya itu diwarisi oleh anaknya. Tidak boleh nikah kecuali atas izinnya. Jadi kalau misalkan dia mau sama istri bapaknya yang sudah meninggal, maka dia ambil. Kalau enggak, dia tahan, ambil hartanya. Dan tidak boleh nikah kecuali atas seizinnya. Ini bagaimana kebiadaban, peradaban sebelum Islam. Maka stigma yang selanjutnya, stigma negatif orang-orang Barat terhadap Islam terkait wanita, ya. Ini yang menyatakan
bahwa ajaran Islam, bahwa Islam itu tidak menghargai kedudukan wanita, memasung kebebasannya, tidak adil, dan menjadikan sebagai manusia kelas 2 yang terkungkung dalam penguasaan kaum laki-laki, serta hidup di dalam kehinaan. Wanita Islam pun diceritakan sebagai wanita terbelakang, tersisihkan dari dinamika kehidupan, tanpa peran nyata di masyarakat. Jadi, begitu stigma orang-orang barat ya bahwa Islam adalah hambatan utama bagi perjuangan kesetaraan gender. Yang Ustadz pahami kenapa orang-orang barat berpandangan semacam itu karena mereka menganggap Islam itu sama dengan nenek moyang mereka yang sudah kita bacakan tadi, nenek moyangnya orang-orang Yunani, nenek moyangnya orang-orang Roma, nenek moyangnya orang-orang Inggris dan lain sebagainya, bagaimana memperlakukan wanita. Padahal ya seperti adanya perjuangan terhadap hak asasi manusia ini kan baru-baru kemarin, ya masih baru. Sementara Islam semenjak datangnya Rasulullah SAW telah menempatkan wanita di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling mulia. Dan saya berpikir bahwa mereka pun mengenal bagaimana cara menghormati wanita dari peradaban Islam. Ketika kaum muslimin berjaya di Eropa selama 8 abad lamanya, yaitu di Andalus, ya, yang itu menjadi pusat peradaban keilmuan, semua orang berdatangan mempelajari ilmu di sana, ya, sehingga semakin berkembang. Katanya yang kita baca di dalam sejarah, mereka tahu cara mandi itu dari Islam, dan mungkin tahu cara menghormati wanita pun dari Islam, walaupun cara penghormatan mereka yang mereka dianggap itu penghormatan wanita tentunya jauh dari nilai-nilai keislaman, ya. Tapi paling tidak mereka bisa berkembang seperti ya orang-orang Prancis sekarang, yang dulu kalau kita baca di dalam sejarah ketika Prancis mau ditaklukkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, ya kemudian tidak bisa dikalahkan. Kemudian salah satu sejarawan Inggris mengatakan, saya sangat menyesal sekali kenapa Prancis itu tidak dikalahkan oleh umat Islam. Karena dengan tidak dikalahkannya Prancis dengan Islam, Prancis mengalami kemunduran peradaban beberapa abad lamanya dibandingkan dengan negara-negara yang sudah dikuasai oleh Islam. Jadi mereka, orang-orang Prancis itu menyesal kenapa Islam tidak bisa masuk ke dalam Prancis ketika itu. Ya. Mereka mengatakan seandainya Islam itu bisa masuk ke Prancis, niscaya apa? Saya akan lebih maju dibanding dengan negara lain. Kemudian kita lihat fakta sebenarnya, ya, wanita pasca Islam, ya, bagaimana wanita ketika datang Islam. Ke poin C selanjutnya ya. Ini makalahnya panjang sekali, kita akan singkat-singkat saja, ya, bahwa seperti yang sudah disampaikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan wanita ya, dengan fitrahnya yang berbeda, ya. Laki-laki diberikan soburon, qawiyan, ya, diberikan kekuatan, otot-otot yang kuat, karena dia mempunyai tanggung jawab untuk dirinya, keluarganya, istri dan anaknya. Sementara para kaum wanita diberikan apa? Diberikan sisi emosional yang kuat, gitu kan, perhatiannya, itu kan wanita, kelembutannya, ya, karena untuk apa? Merawat anaknya, kemudian memperhatikan suaminya, itu kan, sehingga terjadi sebuah keseimbangan. Maka di sini ada mawahir takrim din al-islami lil mar'ah. Ya, kita melihat apakah benar apa yang dikatakan oleh orang-orang barat bahwa Islam itu tidak menghargai wanita. Nah, ternyata sebelum kita bahas pun jelas itu tuduhan yang tidak ada buktinya. Pertama, ya, Islam itu menghormati wanita. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wassaynal insana
biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wa Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita manusia untuk memperhatikan kedua kedua orang tua, dan dikhususkan di sini disebutkan ibu, dan ibu itu adalah wanita bukan laki-laki. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, man abar, wahai Rasulullah, siapa yang harus aku perlakukan dengan baik? Maka Rasulullah mengatakan, ummaka, ibumu. Thumma man, bertanya sekali lagi, siapa? Ibumu, sampai ketiga kali. Baru keempat kali, abaka. Baru keempat kalinya menyebutkan bapamu. Dan ibu disebutkan 3 kali. Ya, 3 kali lebih banyak daripada penyebutan bapak. Karena dalam ayat ini disebutkan ya, hamil 9 bulan, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, yang semuanya itu tidak dirasakan oleh kaum Adam, oleh para laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan hak laki-laki dan perempuan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membedakan di antara keduanya apa? Ketakwaan. Rasulullah mengatakan innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu sama dengan kaum laki-laki. Secara umum hukum secara umum hukum laki-laki dan perempuan sama, kecuali hal-hal yang dikecualikan di dalam syariat ini. Allah mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Jadi ketika ditanyakan siapa yang paling utama, laki-laki perempuan di sisi Allah. Bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi siapa? Orang yang paling bertakwa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian dalam selanjutnya ketiga, Islam pun tidak mewajibkan wanita untuk sholat berjamaah, baik sholat Jumat dan sholat-sholat yang lainnya. Ya, ini kemudahan bagi kaum wanita, ya, karena kalau misalkan ini, ya, tapi ini bukan untuk santri di Azamian ya, bukan untuk memprovokasi, jadi nanti mereka gak mau ke masjid. Ya. Beda lagi dalam pendidikan di pesantren. Ya, beda lagi pendidikan di pesantren. Ya, misalkan hari Jumat, ya kalau kaum laki-laki ke masjid untuk melakukan sholat Jumat berjamaah, para kaum wanita tidak diwajibkan, walaupun boleh. Ya, tetapi mereka pun akan mendapatkan hak hal yang sama, balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mempermudah ya kaum laki-laki untuk berangkat ke masjid, menyiapkannya, ya, menyambutnya ketika pulang dan lain sebagainya. Kemudian Islam pun menghormati wanita dari semenjak kecilnya. Banyak beberapa hadis, barang siapa yang memelihara yang membina satu anak wanita, 2 anak wanita, Allah akan menjaminnya surga. Ya, banyak sekali dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian Islam pun tidak mewajibkan jihad kepada wanita, ya. Jihad hanya diwajibkan kepada laki-laki. Wanita ada medan jihad tersendiri. Ketika Aisyah bertanya Rasulullah, para laki-laki bisa berjihad, kami apa? Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa haji adalah jihadnya para kaum wanita. Kemudian yang selanjutnya, Islam pun mengatur hukuman bagi orang yang merendahkan kehormatan wanita. Misalkan menuduh seorang wanita berzina, kemudian tidak terbukti, maka akan dihukum berapa? Famanina jadah, 80 cambukan bagi seorang yang menciderai citra ataupun kehormatan seorang wanita. Kemudian apalagi ini?
setelah wafatnya dianjurkan yang memandikannya adalah suaminya, ya. Yang memandikannya siapa? Ini yakumu zaujuha bi ghasliha au ahadun nisa. Ya, tidak sembarangan orang yang bisa eh, memandikannya. Tapi yang memandikan yang paling bagus adalah suami ataupun para kaum wanita lagi. Tidak boleh yang lainnya. Itu sudah meninggalnya pun masih dihormati sedemikian rupa. Kemudian apalagi ini kita percepat yang 8, ketika terjadi persengketaan antara suami istri dan suaminya tidak mau menceraikan, maka Islam pun memberikan solusi yang disebut khulu', yaitu permintaan cerai dari seorang perempuan. Jadi hak-haknya sangat terjaga sekali. Kemudian apalagi di sini Islam pun membolehkan wanita untuk memotong rambutnya sedikit saja. Beda dengan laki-laki dianjurkan untuk dibotak ketika ihram. Ya, kebayang kalau wanita harus dibotak ya gimana? Ya. Tapi Islam ya menempatkan wanita dalam tempatnya yang semestinya. Ya, cukup segini saja dipotong selesai. Laki-laki ketika ingin mendapatkan keutamaan maka harus dibotak. Apalagi banyak sekali kan. Ini orang-orang Barat sangat menyudutkan umat Islam dalam perihal perlakuan terhadap wanita. Ternyata banyak hal-hal yang kemudahan-kemudahan bagi kaum wanita sebaliknya. Kemudian Islam pun mewajibkan seorang laki-laki yang mau menikah seorang wanita untuk memberikan maharnya, dan mahar itu hak mutlak seorang istri, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diambil. Nanti misalnya kalau diambil dipakai, ingat deh, ditagih itu. Ya, karena itu bukan punyanya laki-laki tapi punyanya perempuan. Ya. Tiba-tiba misalkan suatu saat uang habis untuk beli beras dijual mas kawinnya, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu harus ditagih. Karena itu adalah hak seorang istri, bukan punya suami. Ya kecuali kalau baik hati memberi, ya itu bukan, lain lagi masalahnya. Kemudian selanjutnya Islam pun ya memberikan hak waris kepada perempuan, yang kita tahu tadi itu sebelumnya wanita itu tidak ada hak waris, tapi dalam Islam diberikan hak waris. Ya. Mereka orang-orang Barat itu mengkritisi Islam. Kenapa Islam itu memberikan 2 bagian bagi laki-laki, satu bagian bagi kaum wanita. Mereka tidak lihat bahwa laki-laki itu diwajibkan menafkahi istri, diwajibkan menafkahi anak, diwajibkan menafkahi orang tuanya, saudaranya yang membutuhkan. Sementara wanita tidak mempunyai kewajiban itu. Ketika dia mendapatkan hak waris, maka itu murni untuk dirinya. Dia tidak berkewajiban memberi siapapun. Ya, itu murni untuk dia. Jadi kalau laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, dia untuk istrinya, untuk anaknya, tapi kalau wanita mendapatkan 1 bagian itu murni untuk dia. Tidak ngasih pun tidak berdosa kepada siapa. Ya, tapi kalau memberi tentunya itu sebuah kebaikan, ya. Nah, jadi orang-orang yang memprotes kepada Islam itu sebenarnya belum paham, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berwasiat untuk siapa? Untuk para kaum wanita ketika haji wada. Ya. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan atau sebelum terakhir, Allah Subhanahu wa taala ataupun di dalam Al-Qur'an tidak ada yang disebut dengan surah apa? Surah Ar-Rijal, ya. Tapi surah An-Nisa ada di sini. Surah An-Nisa ada di sini. Dan nama-nama di dalam Al-Qur'an ya banyak sekali kaum wanita yang disebutkan, misalkan surah Maryam, ya. Ini adalah bukti bahwa Islam itu memperhatikan kaum wanita. Kemudian
Yang terakhir, Islam pun menyuruh kepada kaum laki-laki untuk memperlakukannya dengan baik walaupun dia sudah bercerai. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, ini bukti-bukti bahwa Islam ini sangat memperhatikan apa? Memperhatikan kaum wanita. Nah, yang terakhir, ini masih ada waktunya, sudah? Masih Ustaz. Ya, berapa detik lagi? 15 menit lagi. 15 detik lagi ya. Insya Allah. 15 menit sama tanya jawab Ustaz. Ya, nggak ada konsumsinya ya, Ustaz Nisa. Canda Ustaz, canda. Zainab dikirim. Baik. Ini Ustaz kayak lagi berbicara sendiri kalau gitu ya. Ini kira-kira pada memperhatikan nggak ya? Teman-teman pada memperhatikan ya? Sekarang tinggal 87 lagi, asalnya 90. Ada yang izin sama sinyal Ustaz. Oh begitu, ya gak apa-apa. Yang terakhir, alhamdulillah. Baik, selanjutnya peranan wanita. Ini peranan wanita. Jadi di dalam makalah ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dalam surah apa ini? Dalam surah Al-Hujurat itu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di sini sebut, Ustaz gak terjemahkan ya. Di sini ada yang disebut asasul bina. Ada pondasi dasar sebuah bangunan yaitu laki-laki dan wanita. Kemudian ada adatul bina. Adatul bina yaitu apa? Adatul binanya ya, perlengkapannya syu'ub wa qabail. Kemudian ada yang disebut ruhul bina, spirit pembangunannya adalah takwa. Jadi Allah menciptakan laki-laki, perempuan, kemudian menjadi sebuah keturunan. Ya, spiritnya adalah takwa untuk mencapai dan menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Itu kan tujuannya. Nah, di sini di makalah ini disebutkan bahwa ada hawiyat, ada tentang definisi tentang wanita, tentang kedudukannya. Ustaz tidak dibacakan satu-satu karena waktunya tentunya sebentar lagi. Di sini disebutkan makanatuha, kedudukan wanita itu bisa sebagai asasus sa'adah. Wanita itu asasus sa'adah, pondasi kebahagiaan. Ya. Pondasi kebahagiaan. Ya. Karena Ustaz sudah sebutkan tadi dengan kelembutannya, seorang wanita bisa menenangkan suaminya yang mungkin lagi depresi, mungkin lagi stres, mungkin lagi pusing dengan pekerjaannya, seperti mungkin lagi ketakutan, dan seperti yang Ustaz sempat sampaikan itu tentang Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam kondisi ketakutan, orang yang baru pertama bertemu ya, bahwa bahkan menganggap dirinya sepertinya ada gangguan kejiwaan misalnya, kemudian datang kepada Khadijah ya, bagaimana Khadijah memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan sedemikian rupa sehingga ketakutannya hilang gitu kan, ketika datang ke rumah disambut dengan baik, diselimuti, kemudian didengarkan curhatannya, sehingga dalam sekejap ya semua ketakutan yang ada di dalam diri Rasulullah itu hilang. Itu seorang wanita fungsinya. Ya, bahkan memberikan solusi kemudian untuk datang kepada Waraqah menanyakan hal ihwal yang terjadi kepada Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan jawaban dari Waraqah. Itu atas idenya siapa? Istri tercintanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka wanita itu adalah asasus sa'adah,
ya. Bukan hanya untuk suami, seluruh negeri ini ketika wanitanya baik, maka baik pula negerinya. Wa asasut tarbiyah, ya, pondasi pendidikan disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah apa sekolah apa lembaga pertama bagi anak-anaknya. Ya. Wa asasu fil ilm dan pondasi ilmu. Kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibesarkan oleh ibunya. Kemudian para imam, Imam Asy-Syafi'i ya sampai hafal Al-Quran. Kemudian setelah dirawat sedemikian rupa dibawa ke Mekah oleh ibunya. Imam Bukhari rahimahullah taala ya oleh ibunya. Jadi asas fit tarbiyah asas fil ilm. Hendaklah seorang wanita tuh ya jangan berpikirnya ya selesailah. Misalkan keluar dari azamnya tidak belajar lagi, ya udah nanti juga ke dapur. Tidak seperti itu. Belajar itu tidak berhenti sampai di azamil. Ya, terus untuk belajar karena menjadi ibu itu harus dipersiapkan. Ya, bukan berbekalkan pengalaman kan pengalaman juga gak punya. Paling-paling kita kan melihat keluarga ibu dan bapak kita. Dan itu pun syukur-syukur ketika kita mendapatkan pendidikan yang baik, melihat potret kehidupan orang tua kita, keluarga kita, bapak dan ibu kita, bagaimana mereka memerankan drama keluarganya, sehingga kita bisa menyerapnya. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan itu, potret itu pada keluarga kita, kemudian kita langsung ya mempraktekannya, artinya kita learning by doing, wah itu sepertinya harus dipikirkan juga. Maka menjadi ibu itu, menjadi seorang istri itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi harus belajar. Ya, harus belajar. Belajar itu tidak harus kuliah. Ya, belajar itu banyak. Ya. Cuma yang berjenjang tentunya adalah pendidikan-pendidikan formal. Ya. Ya. Jadi menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu itu harus belajar. Ya. Harus belajar. Nah, tapi tidak pula ya dibenturkan. Ini ada pertanyaan, Ustaz, nikah dulu apa belajar dulu? Ya keduanya sebuah kebaikan. Fatwanya tidak bisa digeneralkan. Kalau Ustaz di sini misalkan tergantung siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya si fulan, kalau misalkan dia mempunyai potensi bahwa dirinya bisa untuk menikah sambil belajar, maka tafadhal, na'am. Karena kalau kita kembali kepada peranan wanita di dalam Al-Quran, dari sejarah-sejarah, dari misalkan wanita-wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita baca, coba kebanyakan peranannya sebagai istri. Hawa peranannya sebagai istri. Kemudian istri Nabi Nuh, istri Nabi siapa lagi? Dalam surat Tahrim itu. Lut, istri Nabi Lut, istrinya Fir'aun. Semuanya peranan-peranannya sebagai apa? Sebagai peranan sebagai istri. Jadi kalau kita petakan nih peranan wanita di dalam Al-Quran itu kira-kira begini. Ada peranannya sebagai ibu yang disebutkan seperti ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ada peranannya sebagai diri sendiri, ya. Seperti saudarinya siapa? Saudarinya Musa alaihissalam. Ada peranannya untuk sebagai ibu, ya. Maryam selain diri sendiri juga sebagai seorang ibu, ibunya Nabi Musa. Tadi ibu diri sendiri, kemudian sebagai istri, ya sebagai istri. Bagaimana dia seorang wanita yang muslimah menjaga iman dan Islamnya. Kemudian peranannya sebagai seorang ibu, bagaimana dia menjaga anak-anaknya. Kemudian peranannya sebagai istri, bagaimana berbakti kepada bagaimana menjadi pasangan
ya menjadi tempat sakinah bagi bagi suaminya ya. Kemudian peranan sosial. Dan yang paling besar yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an peranannya sebagai sebagai istri ya, sebagai istri. Artinya begini, teman-teman sekalian, ketika bertanya kuliah dulu, nikah dulu atau nikah dan kuliah, maka jawabannya tidak sama. Jawabannya kembali pada diri kita masing-masing, diri teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman ini kira-kira, oh saya bisa nih sambil nikah, sambil kuliah, karena saya lihat potensi dan saya bisa menjadi seorang istri yang baik dan saya pun bisa membagi untuk belajar. Maka ketika melihat potensi seperti itu ada pada diri kita, maka terbaik adalah nikah sambil kuliah. Ya. Tapi ketika kita melihat, wah saya ini tipenya sepertinya nggak bisa nih fokusnya kalau seperti itu. Nah, kalau sudah satu fokus belajar, maka selesaikan dulu belajar. Ya, kecuali misalkan ketika memang eh, mohon maaf nih kan, ada kan apa goriza naruri syahwat ini kan berbeda-beda. Nah, kemudian ya yang terakhir apa tadi? Ya, kalau misalkan dirinya mencukupkan diri menikah dan saya belajar sama suaminya itu pilihan. Ya. Jadi ketika ditanya tentang hal itu maka kembali kepada potensi diri kita masing-masing tidak bisa generalize apa tidak bisa digeneralkan astagfirullah generalisasikan ya. Jadi tapi yang paling jelas tentunya kalau kita sudah teman-teman sudah menikah, maka sesuai dalam peta Al-Quran tadi, kewajiban kita yang terbesar adalah menjadi istri. Kedua, menjadi seorang ibu bagi anak-anak. Yang paling terakhir, yang terakhir adalah peranan sosial kita, ya, peranan sosial. Adapun karir, wanita karir itu kan, seperti yang tadi disebutkan, ketika seorang wanita sudah menjadi apa namanya, secara umum tidak ada larangan di dalam Islam seorang wanita untuk bekerja. Yang ada adalah dhawabitnya, yang ada adalah rambu-rambunya. Teman-teman bisa membaca sebuah disertasi ataupun tesis yang ada bisa namanya dhawabit tasgil an-nisa, dhawabit tasgil an-nisa. Jadi rambu-rambu bagaimana seorang wanita berkarir. Ya, di sana disebutkan di antaranya kalau yang sudah kalau yang belum nikah berarti izin dari orang tua. Yang kedua pekerjaannya itu ya tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, kebanyakannya oleh wanita, itu yang diutamakannya. Tidak ada ikhtilat, menjaga apa namanya apa yang dalam badan kita itu menutup aurat dan lain sebagainya. Bisa dibaca di sana ya. Dhawabit bisa ditulis dhawabit tasgil an-nisa. Tasgil an-nisa. Ini bagus sekali. Ini untuk yang wanita karir. Artinya bolehkah kita menikah, belajar, berkarir? Kembali kepada diri kita. Kita kira-kira sanggup nggak? Ya. Maka yang jawabannya kita. Kalau kita cukup bisa belajar, maka khusyuklah belajar. Jangan terganggu. Kalau kita bisa menikah sambil belajar, maka nikahlah sambil belajar. Kalau kita bisa menikah, belajar, bekerja, pilihlah itu. Ya, masing-masing mempunyai pilihan. Bagaimana kalau saya sih mau nikah saja dulu saat, tapi misalkan tidak mau bergabung dulu. Yang penting statusnya saya sudah nikah supaya ya, pikiran fokus dan sebagainya, silakan saja. Ya, silakan saja. Misalkan nikah, kemudian kumpulnya atau berkeluarganya
2 tahun kemudian setelah selesai kuliah, silakan saja karena ini dicontohkan oleh Rasulullah. Teman-teman ingat kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah yang usia 6 tahun atau 7 tahun di Makkah. Rasulullah menikahinya akad. Kemudian Aisyah tinggal di rumahnya Abu Bakar. Gak dikasih nafkah oleh Rasulullah. Nafkahnya oleh ya bapaknya Abu Bakar. Ya, Rasulullah menafkahi diri sendiri dan istri-istrinya. Kemudian setelah di Madinah, usia 9 tahun baru Rasulullah mendatangi Aisyah, berkumpul dengan Aisyah. Maka ketika itu Rasulullah menafkahi Aisyah dan bersatu dengan Aisyah. Jadi teman-teman salah satu solusi bagi teman-teman yang misalkan mau menikah tapi sambil belajar dan tidak mau berkumpul dulu ya boleh saja. Ya, jadi menikah, setelah menikah kita kuliah, misalkan suaminya kuliah, tetap terjaga hubungan masing-masing. Ya, masing-masing dinafkahi oleh orang tua. Kalau suaminya bisa misalnya menafkahi istrinya, alhamdulillah, gitu kan. Kemudian kalau sudah selesai kuliah baru bersatu. Nah, itu pun solusi yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pertanyaannya, bisakah, bisakah Anda yang sudah menikah itu tidak bertemu dan berkumpul dengan suaminya? Masya Allah, mustahil. Firoi, artinya sangat susah, bukan mustahil. Bisa kalau benar-benar berkomitmen ya. Rasulullah juga kan dua tahun. Saya rasa itu saja makalah yang ini dibacakan. Tentunya ini silakan dibaca lagi kembali oleh teman-teman sekalian. Nanti tidak begitu mendetail pembahasannya, bisa dibaca, insya Allah sudah bisa memahaminya. Paling tidak Ustadz yakin kajiannya tidak maksimal, tidak bagus, dan tidak bisa begitu dipahami karena kita jarak jauh. Ya paling tidak Ustadz bisa melepas kangen dan kerinduan pada teman-teman dan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini ya bisa bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Dan paling jelas harapan Ustadz teman-teman semuanya berhasil ya. Sukses semua, baik yang sudah nikah, yang belum nikah, yang lagi belajar, semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat kita diperkenankan untuk kajian secara offline di pesantren ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segalanya. Ini mungkin yang bisa Ustaz sampaikan ya. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang baik ya, ataupun ada materi yang kurang tidak berkenan ataupun kata-kata yang kurang pas didengarkan dan masuk di dalam hati, mudah-mudahan ada dimaafkan. Begitu, alhamdulillah. Ustaz kira ini yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz kembalikan lagi ke moderator. Barakallahu fikunna jami'an. Ustaz, Toyib, alhamdulillah jazakumullah khairan pada Ustaz Ansarullah telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaan ke room chat moderator. Insya Allah, beri waktu 2 menit mungkin untuk kesempatan bertanya. Insya Allah cukup ya. Ayo, silakan. Tapi Ustaz, bismillah. Semoga Allah menjaga dan memuliakan Ustaz beserta keluarga. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak agar mudah, apalagi mempunyai anak 3, laki-laki yang semuanya aktif? Dan bagaimana agar Ana sebagai ibu tidak mudah marah dan tenang saat mereka bertengkar? Masya Allah. Teman-teman udah ada yang punya 3 ya, luar biasa. Udah mengejar Ustadz nih. Yang pertama, tentunya ini bukan jawaban yang ini ya, hanya Ustadz berusaha saja.
bahwa usaha, kalau kita usaha dan doa itu harus lebih besar doa. Jadi yang membolak-balikan hati anak-anak kita dan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk terus dalam sujud-sujud kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus ya, selalu berdoa semacam itu. Dan yakinlah bahwa semua kelelahan kita, ya Ustadz juga sama, punya anak 3 ya, capek bekerja, misalkan kan sibuk bekerja, banyak kesibukan-kesibukan yang harus dihadapi, tetapi selalu diniatkan bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang tua, ya, dan tidak ada ya, tidak ada sebuah keberhasilan kecuali setelah kita melewati kepayahan yang begitu begitu panjang. Jadi sampai kapanpun tidak pernah kita itu merasa merasa yang punya anak itu merasa nyaman, ya. Bohong kiranya kalau ada orang mengatakan, anak-anak saya masya Allah solih, anak-anak nggak pernah nakal, itu hibur diri saja. Ya. Jadi semuanya sama, capek, lelah, tapi kita bahwa itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat kita akan melihat hasil dari jerih payah kita itu, anak-anak kita menjadi solih dan solihah gitu kan, di di masa depan. Dan yang terpenting bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita, ya. Baik berhasil ataupun tidak, baik tidak anak soleh atau tidak, ketika kita sudah maksimal, maka gugurlah kewajiban kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Jadi berdoa, bersabar, bertawakal, ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Wallahu a'lam. Yep, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara membagi waktunya untuk ibadah, kuliah, belajar, dan juga ngurus anak? Wah, kalau ini harus ditanyakan kepada Ustazah Asma nih, yang lagi kuliah ya, Masya Allah. Intinya kan suami dan istri saling melengkapi ya. Jadi harus ada kerjasama itu, kalau sudah harus chemistry-nya harus dapat itu sama suami itu. Artinya harus berbagi waktu ya, karena kan kita sama waktunya 24 jam nih ya. Jadi misalkan bangun tidur, ketika bangun udah dibagi, saat begitu cara membaginya, bikin jadwal bangun, tidur, misalkan kalau kita ke masjid, tugas istri apa kalau pagi. Kalau pagi misalkan anak-anak yang perempuan sudah dijadwalkan sama siapa? Sama istri di rumahnya, kemudian yang laki-laki ikut ke masjid. Ya begitu, harus dijadwal pembagian kerja. Misalkan pagi istri yang nyuci, misalkan suaminya yang ngepel. Terus itu harus dibagi dengan baik. Ya, harus dibagi dengan baik. Kemudian ketika waktu kuliah, suaminya atau istrinya, ya, yang jelas itu dimusyawarahkan. Kebanyakan orang yang tidak bisa melewati ini karena masing-masing menyimpan di dalam hatinya juga, hanya disimpan dalam hati, ini suami saya ini begini aja. Begitupun istri, kata suami, nih istri saya itu begini. Jadi tidak ada komunikasi yang baik. Maka yang baik itu ketika kita mau berjalan semuanya, bekerja sama, ya, bicarakan pembagian waktunya, dijadwalkan, ditulis, tempel. Jadi masing-masing mempunyai tugas. Ya. Jangan hanya disimpan di dalam hati. Justru terjadinya perang dingin, perang saudara antara suami dan istri itu karena tidak ada komunikasi yang baik. Itu sumber kehancuran itu komunikasi yang
Jadi kadang-kadang tidak enak, perasaan tidak, masa saya harus begini mas. Nah, jadi intinya apa? Komunikasi, bikinkan jadwal, jadwal. Ya, bagaimana apa tanggung jawab istri, apa tanggung jawab suami, semuanya dibagi. Mungkin itu yang Ustadz ketahui ya, yang Ustadz alami sekarang, ya, pembagian komunikasi dijaga dan pembagiannya. Ya, ditulis. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya, kondisi Ana sekarang memiliki anak satu yang alhamdulillah sedang aktif-aktifnya, dan juga Ana sedang mengikuti kuliah daring. Selama perjalanan ini ada rasanya ingin menyerah dari daring karena Ana takut kewajiban Ana di rumah terlalaikan. Dan kadang ada rasa malas juga. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya, gimana Ustadz jawabnya? Masya Allah. Susah semua jawabannya. Jadi ketika kita berkomitmen mau belajar, tadi itu kan kita sekarang tugas terbesar kita adalah istri. Ustadz jawab secara umum aja lah. Kalau sudah menikah, tugas kita yang paling besar adalah menjadi seorang istri. Zaujah. Ya. Kalau misalkan tugas yang paling besar itu sampai berapa persen? 50%, 50% lebih di dalam Al-Quran disebutkan tentang posisi wanita sebagai seorang istri. Ya, maka tugas-tugas yang lainnya akan dimudahkan. Tetapi kalau tugas sebagai istrinya itu belum terpenuhi, maka jangan harap tugas-tugas yang lainnya akan dipermudah. Jadi, ya, kira-kira tugas sebagai istrinya sudah sampai mana? Ya, maka presentasinya lihat 40, 50, 25%. Itu. Jadi kalau misalkan kira-kira tugas istrinya belum terpenuhi, sudah melaksanakan yang lain, maka mungkin saja ini akan menjadi sumber malapetakannya. Maka silakan bicarakan dengan siapa suami tercintanya, solusi yang terbaik. Insya Allah dengan selalu dimusyawarahkan akan mendapatkan kemudahan, insya Allah. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustaz, Ana ingin bertanya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi, menanggapi, atau mungkin meluruskan pemahaman kita atas pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang yang baik untuk yang baik dan juga sebaliknya al-khabithina lil khabith. Atau mungkin kalimat yang lebih familiar ya, khususnya Ana juga sering mendengar bahwasannya jodoh kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Sedangkan tadi Ustadz menjelaskan bahwa Allah menciptakan seorang pasangan untuk saling artinya salah satu dari kedua pasangan itu ada yang positif dan ada yang negatifnya juga. Kemudian satu lagi Ustadz, seorang suami yang berpoligami tentunya harus adil terhadap semua istrinya. Apakah itu dari nafkah atau yang lainnya. Nah, pertanyaan Anda, apakah seorang suami yang berpoligami itu juga berkewajiban untuk adil dalam membagi perasaannya? Karena menurut Ana, menurut pikiran Ana, dan Ana juga tidak tahu apakah ini benar atau tidak, yang namanya perasaan itu pasti condong kepada satu pasangan. Dan mungkin istri yang kedua, ketiga, atau mungkin yang keempat, mempermasalahkan akan hal tersebut. Jazakumullah khair. Oh ya, insyaallah. Pertanyaan pertama, yang dimaksudkan tadi saling melengkapi itu, artinya laki-laki berbeda dengan wanita. Jadi secara umum, apa yang tidak dimiliki laki-laki akan dilengkapi oleh wanita. Apa yang tidak dimiliki oleh wanita akan dilengkapi oleh laki-laki. Seperti tadi itu sifat kasih sayang yang berbeda ya, kemudian keperkasaan itu kan saling melengkapi. Adapun bukan maksudnya misalkan kekurangan dalam apa ya,
yang sifatnya individual, yang bukan fitrahnya. Sementara kita yakin itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Semuanya sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Kita jangan berpikir, wah kalau begitu bagaimana saya? Saya berpikirnya bagaimana saya memperbaiki diri saya supaya saya mendapatkan yang paling baik. Ya, walaupun terkadang ya yang paling itu walaupun yang terkadang yang baik itu menurut kita tidak baik, padahal itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Jadi ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita i'malu faqul muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi jangan terlalu takut dengan hal itu. Justru itu jadi motivasi kita supaya membenahi diri kita supaya menjadi lebih baik, ya. Supaya supaya kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang yang terbaik bagi kita, ya. Kemudian ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian seorang yang baik mendapatkan pasangan yang tidak baik, misalkan saja seperti Nabi Nuh, istrinya kan tidak baik. Kemudian Asia, suaminya tidak baik, siapa? Fir'aun. Itu terkadang ada sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita. Tapi pada ujungnya yang baik tetap akan menjadi berpasangan dengan yang baik. Kemudian karena Asia pun kan dipisahkan dari Firaun. Kemudian Nabi Nuh pun, Nabi Lut pun dipisahkan dari istrinya. Jadi ada sebuah hikmah. Selalu yakin kepada Allah, selama kita menjaga hak-haknya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan haknya kepada kita. Mudah-mudahan teman-teman sekalian ya mendapatkan para suami-suami yang baik, yang salih dan salihin, muslihin, salihin insya Allah. Wallahu alam. Sementara yang tentang yang tentang yang ta'adud ya, Ustaz belum punya pengalaman dalam hal ini. Tapi pertanyaannya tidak berkaitan dengan itu. Itu betul bahwa laki-laki itu harus berbuat adil dalam memberikan nafkah yang zahir, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah. Sementara perasaan ini Rasulullah yang mengatakan, ya kita tidak bisa membaginya dengan rata, yang namanya perasaan dalam hati. Jadi perasaan simpanlah di dalam hati, tetapi zahirnya tetap sama. Walaupun misalkan seorang suami itu lebih mencintai istri pertamanya, tapi jangan diperlihatkan kepada istri yang kedua. Dan begitu pun ini nasihatnya kepada suami ya. Ya misalkan antilah sebagai wanita, nanti akan mencintai anak tuh berbeda. Mencintai anak pertama, mencintai anak kedua itu beda rasanya. Tetapi kelak jangan diperlihatkan bahwa kita itu lebih mencintai anak yang pertama ataupun mencintai anak yang kedua. Perlakuannya sama, perasaan dijaga di dalam hati. Ya. Wallahu a'lam. Fadhal. Wah, sepertinya kajian kita menarik ya. Pertanyaannya cukup banyak. Mungkin nanti bisa diadakan part 2-nya, Ustadz. Ya, insya Allah, tapi Ustadz gak pede kajian ini ya online gimana gitu ya. Maksudnya nggak tahu apa harus ada nanti masukan-masukan apa yang harus diperbaiki, karena kita kan biasanya langsung ya kajian. Ya, nanti ditunggu koreksiannya sehingga Ustadz bisa memperbaiki untuk kajian yang akan datang. Insya Allah ini juga akan jadi masukan dan motivasi bagi Ustadz untuk bisa memberikan kajian lewat Zoom. Nah, Ustadz. Ya. Masih boleh bertanya atau kita tutup saja, Ustadz?
Ini jam berapa ya? Jam 17.48. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, tapi kalau Masih ada. teman-teman pada ini gak masih mau Bagaimana cara Ustaz, silakan. bagaimana cara menurunkan ego antar pasangan? Waduh, gimana ya? Ego antar pasangan. Biasanya begini sih, Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Janganlah melupakan keutamaan di antara kalian sekalian. Pengalaman Ustaz misalkan begini, kalau misalkan lagi, ya Ustaz juga kan manusia, ketika mendapatkan istri misalkan apa yang tidak menyenangkan, Ustaz selalu berpikir begini, wah istri itu sudah masak, sudah nyuci, sudah melihara anak gitu kan, bawa mandikan anak dan sebagainya. Jadi ketika kita ada ego itu ya keluar, maka selalulah berpikir kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangan kita itu loh. Jadi kan terkadang begini, kita itu katanya wanita itu setahun laki-laki berbuat baik ya. Kemudian dikala suatu ketika misalkan berbuat tidak baik satu kali saja, maka kebaikan setahun itu hilang seakan-akan tidak pernah berbuat kebaikan. Ini yang harus disadari. Memang ketika kita marah itu kan tertutup akal sehat kita itu. Jadi semua kebaikan pasangan kita itu seakan-akan tidak ada. Maka ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari pasangan kita, carilah 70 alasan untuk memaafkan pasangan kita. Ya, carilah 70 alasan untuk memaafkan pasangan kita. Walaupun katanya laki-laki itu kan makhluk yang rasional ya, dan wanita makhluk yang emosional. Artinya laki-laki itu kalau ada masalah dicerna dulu, walaupun ya mungkin tidak semua laki-laki. Tapi kalau wanita ketika reaktif dan sensitif, ketika terjadi sesuatu langsung sontak bereaksi. Maka sebaiknya belajar untuk mengolah. Ya, itu yang Ustaz katakan. Cari 70 alasan untuk memaafkan pasanganmu. La tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan pasangan kita. Ya. Jadi masih banyak kebaikannya, masih banyak kehebatannya daripada kekurangannya. Begitu. Ya, tapi kalau kita selalu melihat yang negatifnya maka tidak akan ada ujung-ujungnya. Ya. Itu mungkin ya. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz, ini antusiasme terhadap materi ini, tema ini besar sekali. Masih ada pertanyaan, kita tampung dulu atau bagaimana Ustadz? Kita selesai, sudahkan aja. Ya, menurut Ustadz sih selesai aja kalau kan maghrib ya. Oh iya Ustadz. Alhamdulillah kajian sore ini telah selesai. Semoga apa yang telah Ustadz Anfal sampaikan bisa menjadi wawasan untuk kita agar menjadi lebih baik. Ini moderator Ustadz siapa ini? Ana Zainab Ustadz. Oh iya. Kesimpulan dari kajian kita sore ini adalah bahwa dalam Islam dalam hal ini Islam sangat menjaga dan memuliakan wanita dengan menyuruh semua wanita agar menjaga kehormatannya, dan Islam juga telah memberikan banyak aturan untuk wanita. Saya selaku wakil moderator memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati, karena sebaik-baik perkataan adalah kalamullah atau Al-Quran tanpa mengurangi rasa hormat. Saya selaku wakil moderator mempersilahkan kepada Ustadz Anfalullah untuk meninggalkan room terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ali sama